Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, shalom, Dominus vobiscum. Ya, pada rekaman kali ini, dalam video saya kali ini, lagi-lagi saya mau omong tentang buku dari Bertrand Russell ini, tetapi secara lebih khusus saya mau bahas tentang bagaimana Bertrand Russell itu membahas tentang Santo Hieronymus, ya. Dan ya, hari ini saya merekam juga secara khusus video ini tentang Santo Hieronymus karena hari ini adalah pesta beliau, ya, pesta Santo Hieronymus. Gereja Katolik memperingatinya, mempestakannya pada hari ini 30 September. Ya, pada kesempatan lain, dalam video saya yang pertama mengenai buku Bertrand Russell, sebenarnya saya sudah mulai singgung sedikit tentang keunikan buku Sejarah Filsafat Bertrand Russell ini, karena berbeda dengan buku-buku sejarah filsafat yang lain, Bertrand Russell justru memasukkan Santo Hieronymus sebagai salah satu tokoh yang diuraikannya, dijelaskannya. Dan saya kira Bertrand Russell itu mempunyai alasan tertentu mengapa dia mengambil sikap seperti itu atau berpandangan seperti itu. Jelas bahwa filsuf Bertrand Russell itu menaruh apresiasi yang tinggi kepada Santo Hieronymus. Karena apa? Karena Santo Hieronymus itu adalah seorang ahli kitab suci, ahli bahasa, sastra, yang kemudian dengan ketekunannya yang luar biasa, akhirnya berhasil menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli, Ibrani, Aramaik, dan terutama Yunani, Vulgata, ke dalam bahasa Latin. Dan ketika sudah terbentuk versi terjemahan dalam bahasa Latin, ya, akhirnya toh kita mengenal terjemahan itu dengan sebutan Vulgata. Nah, menurut banyak pengamat termasuk juga Bertrand Russell, Hieronymus itu patut dimasukkan dalam sejarah peradaban, sejarah filsafat barat, justru karena Vulgata ini, kitab suci ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ikut juga berperan membentuk dan membangun seluruh peradaban barat. Oleh karena itu, ya seperti sudah saya katakan tadi, Bertrand Russell itu memasukkan sekilas uraian tentang Santo Hieronymus dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat ini, The History of Western Philosophy. Oke, pada hari ini saya mau menambahkan beberapa hal lain yang memang pasti tidak ada dalam Bertrand Russell, tetapi saya timba dari sumber-sumber lain, yaitu berkaitan dengan pandangan Santo Hieronymus mengenai kitab suci. Hal pertama yang mungkin perlu saya katakan bahwa bagi Hieronymus, kitab suci itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mau bertemu dan berkenalan dengan Yesus, berinteraksi secara personal, terlibat dalam pergaulan yang aktif, intensif, mendalam dengan Yesus Kristus, maka kita harus masuk ke dalam kitab suci, mendalami kitab suci. Berkaitan dengan pandangan dasar itu, maka terkenal sekali ucapan dari Santo Hieronymus dalam sejarah gereja, sejarah teologi, sejarah tafsir kitab suci, yaitu kurang lebih ia mengatakan bahwa kalau kita tidak mengenal kitab suci, maka kita tidak mengenal Yesus Kristus. Ya, atau dalam bahasa Inggris itu terjemahannya adalah the ignorance of scriptures, the ignorance of Jesus Christ. Jadi kalau Anda tidak tahu apa-apa, tidak membaca kitab suci, karena pasti membaca itu adalah gerbang menuju kepada tahu, gerbang menuju kepada
pengenalan, gerbang menuju kepada pengetahuan. Jadi kalau Anda tidak baca maka Anda tidak tahu. Dan kalau Anda tidak membaca kitab suci, maka itu juga jelas berarti bahwa Anda tidak mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen artinya orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus, ya, itu adalah kewajiban dasar, kewajiban sangat fundamental untuk mengenal, untuk mendalami, membaca kitab suci. Dan kutipan ini yang saya kira mengandung suatu kebenaran teologis dan kristologis yang sangat kuat dan sangat mendalam, itu dalam sejarah gereja dikutip dalam banyak dokumen penting. Saya tidak akan mengutip banyak-banyak, tetapi saya cukup kutip satu yang paling terkenal dewasa ini, yaitu bahwa ucapan dari Hieronymus itu dikutip dalam sebuah dokumen gereja Katolik, itu dalam konsili Vatikan kedua, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, ya, khusus nomor 25, ya, konstitusi dogmatis nomor 25. Nah, saya perlu membacanya, kutip situ sini. Begitu pula konsili suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan seringkali membaca kitab-kitab ilahi bisa memperoleh pengetahuan yang mulia akan Yesus Kristus. Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus, ya, tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Itu dalam Dei Verbum nomor 25. Jadi dalam arti tertentu kutipan itu adalah menurut saya petunjuk bahwa Hieronymus itu adalah seorang motivator, ya, motivator terutama berkaitan dengan keinginan, ya, dorongan untuk membaca kitab suci. Dan sebagai motivator untuk orang beriman agar bisa membaca kitab suci, dia memberi pendasaran yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Itu tadi karena kalau Anda tidak membaca kitab suci, maka Anda tidak mengenal Yesus Kristus. Dan itu luar biasa pertaruhannya, ya, sehingga mau tidak mau orang harus membaca kalau mau disebut orang Kristen, ya, orang Kristen dalam arti dasar yaitu orang yang percaya pada Yesus Kristus, orang yang mengikuti Kristus. Oke, itu salah satu aspek yang perlu kiranya juga diangkat. Kemudian dalam beberapa buku patrologi, ya, buku patrologi misalnya dari Johannes Quaeston, ya, kita bisa juga menangkap sesuatu hal yang lain, juga sebenarnya ada disinggung sedikit dalam buku Bertrand Russell ini, yaitu bahwa Santo Hieronymus itu terkenal sekali juga sebagai promotor keindahan tempat tanah suci, ya, Kanaan, Palestina, ya. Sehingga kalau tadi itu saya sebut dia itu sebagai motivator, nah sekarang promotor untuk dalam tanda petik pariwisata rohani, gitu ya, ziarah rekreasi, gitu ya. Dan Hieronymus sendiri, ya, di akhir menjelang masa-masa terakhir kehidupannya memang dia tinggal di Palestina, di Bethlehem, dan dia kemudian melukiskan dalam beberapa suratnya itu melukiskan keindahan dan keistimewaan tanah suci, ya, dan itu dia ceritakan kepada para perempuan bangsawan di barat, di Roma, ya, di Prancis, ya, terutama di Roma, ya, yang kaya-kaya, ya, jadi para perempuan bangsawan yang kaya-kaya, dan dia mendorong mereka supaya mereka itu datang berkunjung dan berziarah, bahkan bila perlu kemudian juga tinggal di tanah suci itu. Alasan
yang dikemukakan adalah ya pertama tanah suci itu tanah yang indah juga. Jadi bisa dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat orang ya, di mana ya mungkin melewati masa tuanya, tetapi yang paling penting adalah dan motivasi itu saya kira sangat berkenan di kalangan umat Kristiani. Tanah suci itu adalah tempat yang kudus, suci, justru karena di situ Tuhan Yesus pernah tinggal, pernah hidup, dilahirkan, besar, mewartakan karya-karya pewartaan kerajaan Allah di situ, dan kemudian menderita sengsara, wafat dan bangkit. Itulah keistimewaan tempat suci itu. Dan Santo Hieronymus itu juga dengan sangat gencar mempromosikan hal itu. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ya ini Santo Hieronymus itu menjadi semacam promosi pariwisata, ya, tempat ziarah gitu ya, tempat ziarah rekreasi rohani begitu ya. Dan itu cukup laku. Banyak perempuan-perempuan saleh, perempuan bangsawan saleh kaya dari Roma, juga dari Spanyol, yang kemudian merasa tertarik dengan dalam tanda petik promosi dari Hieronymus, sehingga mereka kemudian datang ke sana dan ada yang menetap di sana mendirikan biara, ya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk menutup video ini yang sebenarnya sudah cukup panjang sebenarnya karena sudah lebih dari 10 menit, saya mau sesuatu yang tidak saya temukan dalam buku-buku lain, buku teologi, ya, apalagi dengan perspektif Kristiani, tetapi saya bisa temukan di sini, yaitu kritik yang sangat pedas yang diajukan oleh Bertrand Russell terhadap Hieronymus. Sebenarnya tidak hanya Hieronymus, tetapi juga Ambrosius, ya, Agustinus, ya, orang-orang seperti itu. Dia kritik pedas sekali. Ya, inti dari kritik kritik dari Bertrand Russell terhadap Hieronymus dan kawan-kawan itu adalah dapat saya rumuskan begini: orang-orang itu sibuk sekali mengurus promosi hidup rohani, hidup perawan, hidup pembiara gitu ya, tapi lupa mempromosikan hidup politik Kekaisaran Roma gitu ya. Dan karena itu menurut Bertrand Russell, ya Roma akhirnya runtuh gitu, Roma akhirnya roboh. Jadi Bertrand Russell itu mengkaitkan runtuh atau robohnya Kekaisaran Roma dengan, dalam tanda petik, sikap tidak peduli dari orang-orang seperti Hieronymus. Nah, untuk sedikit lebih dekat kepada kritik dari Bertrand Russell, saya baca ya. Agak panjang paragraf ini, tapi saya baca. It is strange that with all Jerome's itu Hieronymus, Jerome's deep feeling about the fall of the ancient world, he thinks the preservation of virginity more important than victory over the Huns and Vandals and Goths. Never once do his thoughts turn to any possible measures of practical statesmanship. Never once does he point out the evils of the fiscal system or of reliance on an army composed of barbarians. The same is true of Ambrose and of Augustine. Ambrose, it is true, was a statesman, but only on behalf of the church. It is no wonder, nah itu saya kira inti kritiknya, that the empire fall into ruin when all the best and most vigorous minds of the age were so completely remote from secular concerns. On the other hand, if ruin was inevitable, the Christian outlook was admirably fitted to give men fortitude.
and to enable them to preserve their religious hopes when earthly hopes seemed vain. The expression of this point of view in the city of God was the supreme merit of Saint Augustine. Itu kira-kira kritik dari Bertrand Russell. Kalau mungkin memakai bahasa politik masa kini, Bertrand Russell itu menuduh kepada para bapak gereja ini, termasuk Hieronymus, itu mengidap semacam sikap apatisme politik begitu ya. Nah, apatisme politik para bapak gereja, khususnya Hieronymus, itulah yang menurut Bertrand Russell menjadi salah satu penyebab runtuhnya kekaisaran Roma. Sekian dan terima kasih. Dominus vobiscum.